Siap, Beb. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Ibu Jamila, hadir, Ibu. Aslia, Hadir, Bu. baik. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang materi sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Paru-paru manusia terdiri atas dua bagian yang terdapat dalam rongga dada. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Pernapasan terdiri atas 2 proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses menghirup dan memasukkan udara ke paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pada pembelajaran ini yaitu siswa dapat memahami bagaimana organ-organ seperti paru-paru, trakea, dan bronkiolus bekerja bersama-sama dalam proses pernapasan manusia. Selanjutnya, siswa dapat menyadari bagaimana gangguan atau penyakit dapat memengaruhi fungsi sistem pernapasan dan bagaimana menjaga kesehatan sistem pernapasan secara optimal. Nah, selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya gimana, Bu, caranya? Bebas. Oh, Pilih ya. Iya, Bu. Ayo kamu sama aku ya. Iya, iya. Nah, selanjutnya itu silakan kalian membaca materi yang ada di depan ini ya. Yaitu Sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Paru-paru manusia terdiri atas 2 bagian yang terdapat dalam rongga dada. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Pernapasan terdiri atas 2 proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses menghirup dan memasukkan udara ke paru-paru. Ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara dari paru-paru. terima kasih ya sudah membacakan materi tersebut. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang sistem pernapasan pada manusia. Silakan simak ya. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu
persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi kelompok ya. Silakan dicatat ya. Yang pertama yaitu, apa fungsi utama sistem pernapasan pada manusia? Yang kedua, Seibu dulu. sudah Mbak? Sudah dulu. Yang kedua, bagaimana proses pertukaran gas terjadi dalam sistem pernapasan manusia?
Yang selanjutnya yaitu apa saja organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia? Silakan didiskusikan ya sama kelompoknya. Waktunya berapa menit ini? 10 menit cukup. Apakah sudah Mbak hasil diskusinya? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya silakan dari hasil diskusi tersebut kalian membuat poster ya. Posternya tiap orang atau tiap kelompok itu? Kelompok 1. Sudah ya? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah silakan kalian dari kelompok untuk mempresentasikan hasil poster tersebut ya. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang kami paparkan melalui poster. Yang pertama, sistem pernapasan itu terdiri dari rongga hidup. Yang kedua, rongga mulut. Kemudian laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sudah Ibu. Terima kasih Mbak. Oke, untuk materi ini apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak paham? Tidak ada Ibu. Sudah paham Mbak? Iya. Baik. Nah, untuk poster pada kelompok tersebut sudah baik, sudah bagus ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembelajaran sistem pernapasan manusia. Kesimpulan pada pembelajaran ini ada 3, yaitu sistem pernapasan pada manusia terdiri dari organ-organ seperti rongga hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kedua, proses pernapasan melibatkan 2 fase utama, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Ketiga, yaitu oksigen yang dihirup digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi dan berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh organ tubuh.